kenapa banyak yang murtad dalam tanda kutip begitulah ya. Dan ternyata jawaban tertingginya itu adalah karena ketertindasan, karena rasa malu yang disebabkan oleh fanatisme orang-orang beragama, radikalisme kaum pemuka agama, dan peraturan-peraturan yang seakan menghakimi moral dan etika mereka. Nah itulah, jadi Islam dihancurkan atau penganut Islam turun itu bukan gara-gara kaum musliminnya kurang taat, tetapi justru karena terlalu taat dan memaksakan ketaatan kepada orang-orang secara sepihak dan ofensif. Nah inilah yang menyebabkan memang tingkat murtadnya cukup tinggi. Jadi teman-teman yang Kristen gak usah melakukan kristenisasi terhadap orang-orang Islam. Toh orang Islam itu justru dimurtadkannya itu oleh orang-orang seperti Pak Habib Rizik, Pak Habib Bahar, kemudian Fahim Mawardi dan sebagainya. Nah tokoh-tokoh itulah yang memberikan dorongan yang kuat untuk membuat kaum muslimin itu malu, rendah diri, inferior, dan ngerasa gak nyaman dengan penglihatannya terhadap kondisi kaum muslimin sendiri. Kalau Baraya masih susah percaya dengan survei-survei dari Gallup dan lain-lain itu, saya sarankan Baraya untuk bertanya langsung. Misalkan di Indonesia itu banyak forum-forum murtadin gitu ya, yang asli ya, jangan yang palsu. Forum murtadin yang asli, coba silahkan Baraya tanya di sana, maka Baraya akan mendapatkan jawaban yang kurang lebih template, bahwa banyak orang meninggalkan ajaran Islam karena fanatisme dari orang-orangnya, karena rasa malu dan inferior, dan mulai muncul pertanyaan, masa agama yang benar kayak gini, ada kekerasan, ada intimidasi, ada persekusi, ada teror, dan lain sebagainya, kok bisa seperti ini? Nah, dimulainya itu dari pertanyaan-pertanyaan yang merujuk pada hasil karya kaum fanatik itu. Nah, makanya di episode ini saya ingin menjelaskan kepada Baraya tentang salah satu contoh seorang misionaris terselubung gitu. Maksudnya adalah orang yang melakukan pemurtadan tanpa dia sadar bahwa dia melakukan pemurtadan, yaitu kalangan radikal yang benar-benar radikal, yang menjadikan ego sebagai agamanya, tetapi memahamkan kepada masyarakat bahwa egonya itu sebenarnya adalah ajaran agama Islam. Kita akan bahas tentang salah satu YouTuber di Indonesia yang namanya adalah Fahim Mawardi, pemilik kanal Benteng Akidah. Jadi yuk kita lihat perjalanan panjang kasusnya, dan Baraya akan benar-benar menemukan inilah karakteristik dari orang yang benar-benar membuat kaum muslimin itu malu dan ingin keluar dari ajaran agamanya. Yuk kita lihat.